Hai, jadi hari ini aku akan mulai summer trip aku. Konsepnya itu kali ini cuma backpackeran aja. Nah ini dia barang bawaannya. Yeay, cuma segini. Semoga bisa bertahan sampai nanti selesai tripnya. Jadi di trip kali ini tuh ada 3 negara yang mau dikunjungi. Yang pertama itu Spain, udah itu kita nanti mau bergerak ke arah France. Setelah itu baru ke Netherlands. Dan itu akan memakan waktu sekitar 11 hari. Jadi semoga semua di perjalanannya nanti aman dan lancar. Tetap ikutin. Sampai stasiun. Ini tuh bunga rapsid yang biasanya tumbuhnya di summer. Warna kuning dari bendera Swedia itu merepresentasikan bunga ini, guys. Udah sampai di bandara. Mari kita masuk. Bagaimana, Bun? Iya. Sepi banget, oh my god. Kayaknya ini karena bukan bandara di pusat kota. Wow. Ini penerbangannya sempet di-delay gitu. Finally masuk ke pesawat yang cute banget. Pink-pink gitu warnanya. Yuhu, arrive in Barcelona. Tahu di mana? Kebetulan bandaranya juga kayak sepi gitu di sini. Kayaknya karena malam sih landingnya. Ikonik banget dari kota pesisir kayak Barcelona. Banyak banget pohon palemnya. Lihat deh. Aku ini lagi jalan ke penginapan. Kebetulan nginepnya di rumah orang Indo dan rumahnya itu ada di pusat kota, jadi nggak jauh kemana-mana. Morning from Barcelona. Made it to Sagrada Familia. First stop kali ini ada di Sagrada Familia, yaitu sebuah gereja Katolik Roma besar yang belum selesai dibangun dan dirancang oleh arsitek berkebangsaan Spanyol Antoni Gaudí. Pembangunan Basilika Sagrada Familia dimulai pada tahun 1882 dan katanya sih baru akan selesainya pada tahun 2026 bertepatan dengan peringatan 100 tahun kematian Gaudí. Di sini banyak banget wisatawan yang mengunjungi tempat ini karena ini merupakan must visit place ketika ada di Barcelona. Nah, terus juga kalau kita lihat pada bagian depan gereja itu ada kayak banyak yang jualan-jualan gitu, jadi sama aja kayak yang tempat wisata di Indonesia. Kemudian di depannya juga ada semacam taman yang mana kita bisa lihat keseluruhan bangunan dari taman tersebut. Pada bagian pintu-pintu ataupun dinding-dinding gereja itu ada banyak banget fasad dan juga relief yang menggambarkan kisah Yesus, baik dari mulai awalnya kelahiran Yesus sampai juga kisah sengsara Yesus. Nah, Gaudí merencanakan pembangunan 18 menara yang mewakili 12 rasul, perawan Maria, 4 penginjil, dan yang tertinggi dari semua menara itu adalah menara untuk mewakili Yesus Kristus. Ini bagian dalam gereja. Nah, di bagian dalamnya itu banyak banget pilar-pilar dan setiap pilar itu digambarkan seperti sebuah pohon begitu. Kemudian juga banyak rangkaian kaca-kaca warna-warni pada bagian jendela-jendelanya yang ada di gereja tersebut. Menurut aku ini mewah banget sih, dan kayaknya arsitekturnya itu lebih ke arah gaya gotik. Dan gereja ini sendiri sebenarnya bisa juga
dibuat untuk misa, karena setelah dicek di web resminya itu ternyata ada International Mass itu setiap minggu jam 9 pagi. Nggak ada charge ataupun uang yang perlu dikeluarkan untuk mengikuti misa ini, tapi kapasitasnya sendiri limited karena bisa dilihat tadi di bagian kursinya itu agak sedikit gitu sih, ini di bagian kursi jumlahnya dikit gitu. Untuk pembangunannya sendiri itu sebenarnya tidak didanai oleh pemerintah maupun gereja. Tahap awal pembangunannya didanai oleh sumbangan para donatur, namun selanjutnya didanai oleh hasil penjualan tiket wisata gitu. Kalau ada yang penyumbangan lainnya itu biasanya disumbangkan melalui organisasi Friends of the Sagrada Familia. For your information, arsiteknya Antoni Gaudi itu juga dimakamkan di Kapel Carmen di ruang bawah tanah Sagrada Familia. Namun sayangnya belum sempat sih untuk berkunjung sampai ke ruang bawah tanahnya. Gitu. Parkway. Ya, sekarang udah sampai di Parkway. Parkway adalah taman paling unik di Barcelona, Spanyol. Di sini jalannya agak berbatu dan menanjak, karena tamannya dibangunnya di atas bukit. Taman ini penuh bangunan artistik karya maestro seni dan arsitek ngetop Spanyol seperti Antoni Gaudi. Di sini kita dapat menikmati mahakaryanya dengan suasana alam yang menyenangkan. Kalau kita naik terus ke atas, nanti kita juga bisa melihat keindahan pemandangan Barcelona. Pada awalnya, di taman ini akan dibangun 60 rumah, di mana alam menjadi elemen penting dari proyek ini. Dari luas tanahnya hanya 1/6 yang boleh dibangun, sedangkan sisanya harus dijadikan taman. Namun, dalam prosesnya hingga tahun 1914, ternyata hanya 2 rumah yang selesai. Nah, salah satu rumahnya itu dipakai oleh Gaudi untuk menghabiskan sisa hidupnya di sana. Dari atas bukit ini kita juga bisa melihat Sagrada Familia. Itu yang ada kerennya itu. Nah, ini orang mulai mengantri untuk masuk ke Placa de la Natural. Di sini bisa melihat pemandangan kota Barcelona dengan lebih jelas. Cathedral of Barcelona. Gereja ini adalah katedral gotik dan pusat kedudukan Keuskupan Agung Barcelona. Katedral ini didedikasikan untuk Eulalia yang merupakan santa pelindung bersama Barcelona. Eulalia adalah seorang perawan muda yang menurut tradisi Katolik wafat sebagai seorang martir pada zaman Romawi di kota tersebut. Tubuh Santa Eulalia dimakamkan di ruang bawah tanah katedral. Oke, lanjut jalan lagi dari katedral dan masih di sekitaran Gothic Quarter. Terus sempat masuk juga ke pasar La Boqueria yang merupakan salah satu pasar terbesar. Jualnya ada banyak banget, ada daging, seafood, semuanya ada deh pokoknya. Terus pas keluar pasar ada parade raja dan ratu dari Spanyol gitu. Sebenarnya tuh masih banyak yang bisa dieksplor, tapi kebetulan karena udah jam 7, ya ini udah jam 7 meskipun mataharinya masih tinggi guys. Nah, akhirnya memutuskan ke pantai yang letaknya itu 5 menit dengan bus atau 10 menit dari penginapan. Yes, day 3 udah sampai di Granada, jadi dari Barcelona naik pesawat 1,5 jam ke Granada. Nah, ini tips penting banget kalau lagi jalan-jalan di Granada, apalagi kalau jalan-jalannya pengennya yang lebih costnya murah gitu. Ada baiknya dicek dulu jadwal bus bandara karena jarak dari bandara ke pusat kota cukup jauh dan tidak semua
tidak pada setiap jam itu busnya available. Di sini kami akhirnya pakai taksi deh supaya bisa ke pusat kota. Finally sampai juga ke Alhambra. Alhambra adalah nama sebuah kompleks istana sekaligus benteng yang megah dari kekhalifahan Bani Umayyah di Granada. Dulunya Granada dikenal juga dengan sebutan Al-Andalus ketika benteng ini didirikan. Kompleks istana ini berada pada ketinggian kurang lebih 150 meter. Dari tempat ini kita bisa melihat pemandangan seluruh kota. Luas kompleks Istana Alhambra itu ada sekitar 14 hektar dan dikelilingi oleh taman yang sangat indah sekali. Di kompleks istana ini sendiri sebenarnya ada beberapa part dan partnya ini ada yang bentuknya istana dan juga ada yang bentuknya berupa benteng atau dikenal juga dengan nama Alcazaba. Ini adalah istana Charles V yang dibangun oleh Charles V dan merupakan peninggalan dari Kaisar Roma Suci. Kemudian ini adalah bagian dalam dari Istana Singa atau Palacio de los Leones. Dinding Istana Singa dipenuhi dengan dekorasi kaligrafi bercorak kufi. Ini adalah bagian depan dari Istana Singa. Sementara ini adalah Istana Comares yang merupakan bagian terpenting dari keseluruhan situs komplek Alhambra karena di sini singgasana Sultan berada. Sorenya kami melanjutkan perjalanan ke kota Malaga dengan bus. Spanyol bagian selatan itu terkenal dengan cuaca yang lebih panas dan kering, karena di sini banyak gurun dan juga lebih berdekatan dengan Afrika. Yeay, akhirnya sampai juga di Malaga. Nah, setelah menghabiskan waktu 1 malam di penginapan, akhirnya kami jalan-jalan di pusat kota. Di sini vibe-nya lebih mirip ke Barcelona, karena dia kota pesisir gitu. Seru banget ada pertunjukan tari Caca. Lanjut jalan lagi terus ada banyak andong dong. Ini lagi jalan menuju Cathedral of Malaga. Nah ini dia, towernya gede banget. Wow, keren banget. Itu di atas itu ada kayak patung Bunda Maria gitu di gedung yang oranye. Megah banget sih. Kalau yang di Barcelona kan gotik gitu ya gayanya. Kalau yang di sini kayak Renaissance gitu. Wow, keren. Karena cuma bisa foto dari luar, akhirnya beranjak lagi menuju tujuan selanjutnya. Akhirnya sampai juga di Alcazaba de Malaga, dan ini adalah salah satu part dari Alcazaba yang mana merupakan tempat tertua di kompleks tersebut. Namanya adalah Teatro Romano. Alcazaba de Malaga juga merupakan sisa-sisa dari kerajaan Andalusia. Nah, Alcazaba de Malaga dibangun di atas bukit Gibralfaro dengan luas 15.000 meter persegi. Alcazaba de Malaga sendiri dibangun menghadap ke arah laut dan berdekatan dengan reruntuhan teater zaman Romawi pada abad pertama, yaitu tadi yang Teatro Romano. Nah, ini dia landscape atau pemandangan yang menghadap ke laut. Nah, ini merupakan kota pesisir yang sangat strategis gitu sih. Jadi make sense kalau istana raja atau peninggalan rajanya banyak yang di sini juga.
Selanjutnya petualangan di Cordoba, yaitu merupakan ibu kota dari wilayah kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Andalusia. Yang pertama dikunjungi itu Mezquita Cathedral of Cordoba, dan lokasi berdirinya Masjid Cordoba sebelumnya ditempati oleh sebuah gereja untuk kaum Katolik Visigoth. Setelah kerajaan Visigoth berada di bawah pengaruh Islam, fungsi masjid ini dibagi sebagai tempat untuk orang Islam maupun Kristen. Pembagian fungsi ini bertahan hingga tahun 784 ketika bagian yang ditujukan untuk ibadah orang Kristen dibeli oleh Emir Abdurrahman pertama yang kemudian membangun Masjid Agung Cordoba di tanah tersebut. Masjid ini terus berfungsi sebagai tempat ibadah umat muslim hingga akhirnya Cordoba kembali berada di bawah pengaruh Kristen pada tahun 1236. Bangunannya pun kemudian dibagi menjadi ada yang part untuk masjid dan ada juga part yang untuk katedral. Makan malam kali ini ditemani oleh tarian flamenco. Seru banget. Menuju Sevilla. Akhirnya sampai di stasiun kereta di Sevilla. Capek banget sih pindah dari satu kota ke kota lain. Ini kayak pakai sisa-sisa energi banget. Ini Cathedral of Sevilla, dan kebetulan waktu itu mepet banget waktunya sehingga nggak bisa masuk, jadi cuma bisa foto dari luar gitu. Kalau yang ini sempat masuk tapi lupa banget buat ngerekam video gitu. Nah jadi kalau yang ini namanya Alcázar de Sevilla. Bedanya Alcázar sama Alcazaba itu, kalau Alcázar lebih ke arah istana, tapi kalau Alcazaba seperti yang di kota-kota sebelumnya itu arahnya lebih ke benteng pertahanan. Nah, Alcázar de Sevilla ini juga merupakan sisa dari peninggalan kerajaan Andalusia. Lokasinya sendiri itu sangat berdekatan banget sama Katedral de Sevilla tadi. Ini beberapa foto yang berhasil ditangkap oleh kamera. Sekian cerita dari Spanyol. Hasta la vista, Espanya.